Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian di kelas 12. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan materi mengenai penghargaan pegawai di bab pertama. Nah, sebelumnya Ibu izin untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Indi Darajati. Ibu merupakan mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran 2018. Saat ini sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan di SMK YPKKP Bandung dan ditugaskan pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian di SMK YPKKP Bandung. Nah, mungkin segitu aja ya perkenalan singkat dari Ibu. Nah, mari kita lanjut masuk ke pembahasannya. Nah, pada slide yang pertama ini, terdapat peta konsep mengenai poin-poin pembahasan dalam materi penghargaan pegawai. Nah, di sini kalian bisa melihat, terdapat 7 poin pembahasan. Di antaranya yang pertama, ada pengertian penghargaan pegawai. Yang kedua, ada dasar hukum penghargaan. Yang ketiga, ada tujuan dan manfaat penghargaan. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Yang kelima, ada jenis-jenis penghargaan. Yang keenam, ada masalah pada pemberian penghargaan. Dan yang terakhir, ada materi mengenai bentuk dan wujud penghargaan pegawai negeri sipil. Jadi nanti pada video ini akan kita kupas tuntas satu persatu dari poin pembahasan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian penghargaan. Nah, bergabungnya manusia ke dalam suatu perusahaan atau organisasi sebagai anggota tentunya disertai dengan berbagai harapan bahwa kebutuhannya itu dapat terpenuhi oleh perusahaan tersebut. Nah, sebagai balas jasa atas keikutsertaan dalam pencapaian sebagai tujuan perusahaan. Nah, oleh karena itu, perusahaan memungkinkan untuk membayar para anggotanya lebih dari sekedar gaji atau upah pokok saja. Selain ada gaji tersebut, pegawai nanti akan diberikan tunjangan serta penghargaan baik itu dalam bentuk material maupun non-material sesuai dengan prestasi maupun penghargaan yang didapatkan atau diraih oleh setiap pegawai. Nah, adanya berbagai kemungkinan ini atas dasar memperoleh penghargaan di samping balas jasa dasarnya yang sangat diharapkan merupakan perangsang untuk berprestasi lebih tinggi lagi atau untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penghargaan adalah diberikan kepada pegawai di suatu organisasi untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Nah, di sini ada berbagai tokoh ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian penghargaan pegawai. Di antaranya, menurut Kadarisman yang mengatakan bahwa penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Nah, dalam konsep manajemen, penghargaan atau reward ini merupakan salah satu alat untuk meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas para pegawai. Dengan menerapkan penghargaan pada pegawai ini, maka bisa mengasosiasikan perbuatan dan kelakuan seseorang dengan perasaan bahagia, senang, dan biasanya akan membuat mereka melakukan suatu perbuatan baik yang secara berulang-ulang ataupun tidak. Nah, jadi bisa disimpulkan penghargaan di sini tujuannya agar seseorang itu bisa menjadi giat dalam usaha memperbaiki atau meningkatkan prestasinya yang telah dicapainya. Nah, dasar-dasar hukum dalam penghargaan pegawai itu 4 saja dari dasar hukum pelaksanaan pemberian penghargaan. Di antaranya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud di sini bisa berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lainnya, misalkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Nah, itu dia mengenai dasar hukumnya yang melandasi pelaksanaan pemberian penghargaan. Selanjutnya ada tujuan pemberian penghargaan pegawai. Jadi menurut Nugroho tahun 2006 itu mengemukakan tujuan utama dari program penghargaan atau reward ini. Di antaranya itu adalah menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua ada mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Dan yang terakhir itu mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tertinggi.
Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari penghargaan. Tentu saja dalam pemberian penghargaan ini memberikan manfaat yang begitu besar bagi suatu perusahaan, baik itu untuk karyawan itu sendiri maupun ujung-ujungnya untuk tujuan perusahaan. Jadi manfaat di sini secara garis besar ada dua manfaat yang bisa dirasakan. Yang pertama, manfaat untuk memberikan informasi, di mana penghargaan ini dapat menarik perhatian personil dan memberikan informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberikan penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang kedua, itu memberikan motivasi tentunya. Penghargaan di sini tentu saja akan berdampak pada peningkatan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Nah, itu dia manfaat-manfaat yang bisa dirasakan secara umum atau secara garis besar. Nah, selanjutnya setelah kita tahu manfaat dari adanya penghargaan pegawai ini, kita juga harus tahu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan, di mana konsep pemberian penghargaan yang layak dan adil bagi pegawai ini akan dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, serta dapat menimbulkan motivasi kerja yang tinggi bagi pegawai. Nah, lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penghargaan? Nah, di sini yang pertama itu ada penawaran. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaannya, di sini penghargaan akan relatif sedikit. Nah, sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaannya, maka penghargaannya pun akan relatif semakin banyak ya. Selanjutnya, faktor kemampuan dan kesediaan organisasi, di mana apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat penghargaan juga akan semakin meningkat. Nah, begitupun sebaliknya ya, jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang, maka tingkat penghargaannya pun akan relatif kecil. Selanjutnya, ada faktor organisasi karyawan, di mana apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, tingkat penghargaan semakin besar. Dan sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat penghargaan akan relatif kecil. Nah, faktor selanjutnya adalah faktor produktivitas kerja karyawan. Faktor produktivitas kerja karyawan ini apabila akan semakin banyak, maka penghargaannya pun akan semakin besar. Sebaliknya, jika penghargaan maksud saya produktivitas kerjanya buruk, maka penghargaannya akan semakin kecil. Nah, faktor selanjutnya ada faktor pemerintah dan undang-undang atau Kepres atau keputusan presiden ya. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres ini menetapkan besarnya penghargaan minimum. Nah, peraturan pemerintah ini sangat penting supaya organisasi tidak sewenang-wenang ya menetapkan besarnya penghargaan bagi pegawai. Dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Faktor selanjutnya ada biaya hidup. Apabila biaya hidup di suatu daerah itu tinggi, maka tingkat penghargaannya pun semakin tinggi. Nah, sebaliknya jika biaya hidupnya rendah, maka penghargaan relatif kecil. Nah, faktor selanjutnya ada posisi jabatan pegawai. Pegawai semakin menduduki jabatan yang semakin tinggi, maka gajinya pun akan semakin besar atau penghargaannya pun akan semakin besar. Nah, sebaliknya, pegawai yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan menerima gaji atau penghargaan yang lebih kecil juga. Nah, selanjutnya, faktor selanjutnya tentu saja ada faktor pendidikan atau pengalaman kerja. Ya, jika pendidikannya tinggi, maka penghargaannya pun akan semakin besar. Karena apabila memiliki pengalaman kerja dan pendidikan yang lebih tinggi akan dianggap memiliki kecakapan dan keterampilan yang lebih baik ya. Nah, faktor terakhir itu ada faktor selanjutnya, kedua terakhir itu ada kondisi perekonomian nasional, di mana apabila suatu negara atau suatu daerah ya memiliki kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat penghargaannya pun akan semakin meningkat dan begitupun sebaliknya. Nah, yang terakhir itu ada jenis dan sifat pekerjaannya. Jika jenis dan sifat pekerjaan sulit dan mempunyai risiko yang besar, maka tingkat penghargaannya pun relatif akan meningkat juga. Seperti itu ya, mengenai faktor-faktor yang menyebabkan besar atau besar rendahnya suatu penghargaan. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan komponen penghargaan. Di sini kita bisa lihat komponen penghargaan terdapat 4 komponen, di mana keempat komponen ini saling berkesinambungan ya. Yang pertama ada gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan yang pasti. Artinya di sini gaji akan terus dibayarkan ya walaupun pegawai tersebut tidak masuk kerja dengan alasan yang tepat. Nah, selanjutnya itu ada bonus. Bonus itu merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal. Nah, bonus ini diberikan apabila
terdapat pencapaian tujuan-tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan atau terhadap suatu dedikasi yang dinilai perusahaan itu baik ya. Selanjutnya itu ada insentif. Insentif itu adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Nah, komponen yang terakhir itu ada promosi. Promosi itu merupakan proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lain lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan sebelumnya. Nah, seperti itu ya mengenai komponen penghargaan pegawai. Nah, sampai sini bagaimana? Apakah penjelasan dari saya dapat dimengerti? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan boleh ya langsung lewat personal chat atau bisa juga kalian mengetiknya langsung di kolom komentar. Seperti itu ya. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai jenis-jenis penghargaan pegawai. Jadi, secara garis besar, jenis-jenis penghargaan pegawai ini dibagi menjadi dua, yaitu ada penghargaan intrinsik dan ekstrinsik. Nah, di mana penghargaan intrinsik ini berasal dari dalam dan ekstrinsik itu berasal dari luar diri pegawai ya. Yang pertama itu penghargaan intrinsik. Pada penghargaan intrinsik ini dibedakan lagi ke dalam 3 bagian ya. Dibedakan lagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama itu ada penyelesaian. Penyelesaian di sini maksudnya kemampuan untuk memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau suatu proyek. Nah, penghargaan intrinsik juga bisa dalam bentuk pencapaian, di mana pencapaian ini merupakan penghargaan yang muncul dari dalam diri sendiri dan diperoleh ketika meraih suatu tujuan yang menantang. Nah, bentuk penghargaan intrinsik yang ketiga itu ada otonomi. Otonomi itu sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat ya. Nah, begitu untuk penghargaan yang pertama, yaitu penghargaan intrinsik. Penghargaan yang kedua itu ada ekstrinsik, di mana suatu penghargaan ini datang dari luar diri sendiri ya. Dari luar di sini maksudnya disebabkan oleh dari luar diri seorang pegawai tersebut, misalkan dari perusahaan atau dari berbagai faktor yang disebabkan dari luar. Nah, dalam ekstrinsik ini terbagi menjadi dua, ada penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Untuk penghargaan finansial ini terbagi menjadi 3. Jadi dalam penghargaan finansial ada yang pertama gaji dan upah. Yang kedua ada tunjangan karyawan. Tunjangan karyawan ini bisa dalam bentuk dana pensiun, perawatan di rumah sakit, dan liburan. Nah, serta yang ketiga itu ada bonus atau insentif. Di sini itu maksudnya tambahan-tambahan imbalan di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan organisasi. Nah, untuk penghargaan non-finansial itu diantaranya yang pertama ada penghargaan interpersonal atau biasa disebut dengan penghargaan antar pribadi. Jadi manajer ini memiliki sejumlah kekuasaan untuk mendistribusikan penghargaan interpersonalnya seperti status dan pengakuannya. Nah, untuk jenis yang kedua atau bentuk yang kedua dari penghargaan non-finansial itu ada promosi. Promosi itu merupakan proses pemindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lainnya yang lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan sebelumnya. Nah, seperti itu ya untuk pokok pembahasan dari jenis-jenis penghargaan pegawai. Nah, kita flashback sedikit ya ke peta konsep yang sudah saya tampilkan pada awal pematerian. Nah, di sini pada poin ke-6 itu ada masalah pada pemberian penghargaan. Nah, penghargaan di sini itu diberikan kepada pegawai tujuannya untuk memberikan motivasi supaya pegawai itu dapat memiliki kinerja yang lebih baik lagi. Namun tetap saja ya pada praktiknya pada suatu perusahaan akan selalu ada saja masalah yang muncul sehingga pemberian penghargaan ini tidak dapat terlaksana secara efektif dan tidak dapat terlaksana dengan baik. Nah, para pemimpin organisasi tidak terlalu memperhatikan pegawainya bekerja sesuai waktu dan komposisinya atau tidak, sehingga mengakibatkan munculnya permasalahan pada pemberian penghargaan. Nah, di sini ada tokoh yaitu Rifai pada 2009 mengatakan tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi dalam menerapkan sistem kompensasi. Kompensasi di sini merupakan salah satu bentuk dari penghargaan ya. Yang pertama itu ada perilaku yang tidak etis. Maksudnya apa di sini? Adanya tekanan untuk berprestasi
atau insentif dapat mendorong pegawai untuk berbohong, menutupi informasi negatif, atau menjatuhkan rekan kerja sendiri hanya agar terlihat lebih baik. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa akan menciptakan budaya kerja yang buruk. Nah, tantangan selanjutnya itu ada efek negatif dari semangat bekerja sama. Karyawan itu dapat menahan informasi ketika merasa bahwa informasi yang disampaikan kepada rekannya akan membuat rekan kerjanya menjadi berprestasi. Nah, untuk faktor yang ketiga itu ada kesulitan dalam penilaian kinerja. Kenapa? Karena pada tingkatan pegawai, atasan yang menilai harus berusaha memilah kinerja individu dan kontribusi kelompok untuk menghindari penilaian berdasarkan bias personalitasnya saja. Seperti itu. Nah, untuk masalah selanjutnya itu ada ketidakpuasan pekerjaan dan stres. Nah, sistem kompensasi itu dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepuasan kerja. Kenapa? Karena semakin pembayaran insentif dikaitkan dengan kinerja, semakin banyak unit atau kelompok yang tidak kompak, sehingga pegawai semakin tidak bahagia. Nah, hal itu dapat terjadi karena masing-masing kelompok itu ingin menonjolkan diri dan menjatuhkan kelompok kerja yang lainnya. Nah, masalah selanjutnya itu biasanya terhadap potensi penurunan dorongan intrinsik. Apa maksudnya? Maksudnya di sini sistem kompensasi di sini dapat mendorong pegawai untuk melakukan apapun dalam mendapatkan insentif uang, dan dalam prosesnya itu akan merusak bakat dan kreativitasnya. Sehingga pegawai yang tadinya bekerja dan membantu organisasi tanpa terikat uang itu akan menolak melakukan pekerjaan apabila tidak ada imbalan uang. Seperti itu ya. Mengenai masalah-masalah pada pemberian uh, penghargaan. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih, ada masalah tentu saja harus dicarikan solusinya atau tata cara penanganannya. Nah, berikut nanti Ibu jelaskan mengenai tata cara penanganan adanya penyalahgunaan penghargaan tersebut. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mengurangi tingkat kesalahan pegawai dalam pemberian penghargaan ya, atau masalah yang timbul karena adanya kompensasi ini. Yang pertama, dari pemimpin organisasinya terlebih dahulu. Jadi, pemimpin organisasi ini harus memberikan peringatan lisan maupun tertulis kepada pegawainya melakukan kesalahan. Nah, itu untuk cara menangani yang pertama. Jadi, itu bisa dilakukan oleh pemimpin organisasi dalam suatu lembaga, instansi atau perusahaan kepada bawahannya. Nah, cara yang selanjutnya itu dengan melakukan teguran keras yang diberikan kepada pegawainya yang tetap melakukan kesalahan yang sama. Ini penting ya untuk dilakukan karena untuk memberikan efek jera sehingga di kemudian hari tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, selanjutnya itu dengan memberikan peringatan tertulis atau yang sering kita sebut dengan SP atau surat peringatan ya. Nah, selanjutnya itu untuk pengurangan tanggung jawab karena diharapkan semakin sedikit tanggung jawab yang dia emban, maka dia bisa terfokus apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus dihilangkan. Kemudian diharapkan bisa menjadi pegawai yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya pergantian posisi jabatan. Ini juga berkaitan dengan pengurangan tanggung jawab ya. Apabila di sini dirasa jabatan tersebut tidak cocok dengan karakter pegawai pada saat itu, sehingga memberikan kesempatan untuk melakukan kesalahan yang lebih banyak lagi, sehingga perlu dilakukan pergantian posisi jabatan. Nah, selanjutnya untuk penurunan pangkat. Nah, apabila pegawai tersebut diturunkan pangkatnya, sehingga tanggung jawabnya pun biasanya akan semakin lebih rendah lagi ya, dan diharapkan jadi bisa lebih memperbaiki diri dan lebih mengimprove diri sehingga menjadikan pembelajaran untuk menjadi pegawai yang lebih baik lagi. Selanjutnya itu penundaan peningkatan gaji atau promosi jabatan. Selain untuk memberikan motivasi agar pegawai juga menjadi lebih baik, ingin memperbaiki kesalahan yang ada dan menjadi pegawai yang lebih baik lagi. Seperti itu. Cara penanganan yang terakhir itu dengan adanya pemberhentian pegawai. Dan untuk materi pemberhentian pegawai ini akan dibahas terpisah di video yang berbeda lagi ya, pada bab keempat di OTK pegawai kelas 12 ini. Nah, mungkin seperti itu untuk pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penghargaan pegawai serta tata cara penanganan dari adanya penyalahgunaan penghargaan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bentuk dan wujud penghargaan PNS. Nah, di sini ada bentuk dan wujud penghargaan kepada pegawai negeri sipil. Nah, di sini terdapat ketentuan umum ya mengenai penghargaan di sini. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Di sini yang pertama, gelar bisa diartikan sebagai penghargaan negara yang diberikan kepada presiden
yang diberikan presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan, pengabdian, dharma bakti, dan karya yang luar biasa kepada bangsa dan negara. Selanjutnya ada tanda jasa. Tanda jasa ini bisa diartikan sebagai penghargaan negara kepada seseorang yang telah mengembangkan dan memajukan suatu bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi bangsa dan negara. Selanjutnya itu ada tanda kehormatan. Tanda kehormatan itu bisa diartikan sebagai penghargaan negara yang diberikan kepada presiden, yang diberikan presiden kepada seseorang atau kesatuan, institusi pemerintah atau organisasi atas dharma bakti dan kesediaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara tentunya ya. Nah, selanjutnya itu pahlawan nasional. Pahlawan nasional ini merupakan gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti itu. Nah, pegawai negeri sipil sebagai manusia itu tidak terlepas dari karakteristik manusia pada umumnya, yaitu ingin dimengerti, merasa perlu diperhatikan, tak ingin disalahkan, dilayani dengan baik, ingin dihargai, dianggap penting, merasa nyaman, dan selalu ingin harapannya terpenuhi. Nah, salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap harapan dan keinginan PNS ini karena telah menunjukkan kesetiaan dan pengabdiannya serta berjasa kepada bangsa dan negara yang ditunjukkan ujung-ujungnya terhadap suatu prestasi kerja yang luar biasa. Nah, dapat diberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini dapat berupa tanda jasa atau dalam bentuk penghargaan lainnya. Nah, penghargaan lainnya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bisa dalam bentuk gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, ataupun pahlawan nasional. Seperti itu ya. Nah, selain itu tanda penghargaan pegawai di sini juga bisa dalam bentuk medali. Medali ini tanda jasa berbentuk persegi 5 ya. Selanjutnya itu bisa juga dalam bentuk bintang. Bintang itu merupakan tanda kehormatan tertinggi berbentuk bintang. Nah, selanjutnya ada Satya Lencana. Satya Lencana adalah tanda kehormatan di bawah bintang yang berbentuk bundar. Nah, selanjutnya ada Sam Karya Nugraha, adalah tanda kehormatan berbentuk ular-ular dan patra. Selanjutnya ada Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Di sini adalah dewan yang bertugas memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Selanjutnya ada presiden. Presiden di sini merupakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lanjut ada menteri. Menteri di sini yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. Lalu ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini bisa gubernur, bupati atau wali kota, dan pemerintah daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Seperti itu. Lalu ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI, adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas sebuah negara dan hak-haknya itu ditetapkan dengan undang-undang. Nah, lalu ada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI. TNI ini merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dapat menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Nah, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada warga negara Indonesia, dan ada warga negara asing yang selanjutnya disingkat dengan WNA atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing. Nah, itu dia yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Nah, nampaknya pembahasan kita sudah selesai ya dari pematerian penghargaan pegawai ini. Semoga dari materi ini dapat mencapai pemahaman yang diharapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang sudah menyimak dan mempelajari materi ini. Karena menurut saya sendiri materi ini merupakan materi yang penting untuk dipahami dan dipelajari oleh setiap siswa di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran ini, terkhusus pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Nah, mungkin di sini apabila ada yang ingin disampaikan, bisa ya langsung disampaikan melalui personal chat yang sudah mengetahui kontak saya, atau bisa juga menanyakan di lewat kolom komentar. Kalian tinggal ketik saja di kolom komentar dan saya nanti akan menjawabnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian ya pematerian kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih yang sudah memahami dan menyimak baik-baik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.